Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki dengan NIM 05499335, Prodi Teknologi Pendidikan, UPPJJ UT Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Dalam video ini, saya akan membacakan intisari materi dari pembelajaran sesi 1 sampai 7 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama, kita mulai dari sesi pertama. Konsep dasar teknologi pendidikan. Praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Pikiran untuk mencari cara yang sistematik terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari upaya coba-coba atau trial and error, dan mencapai puncaknya melalui praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Tahapan perkembangan konsep teknologi pendidikan. Pada dekade pertama tahun 1900-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada pembuatan media cetak, audio, dan kemudian audiovisual. 10 tahun kemudian berkembang dengan pesat penggunaan siaran radio dan siaran televisi. Era ini menampilkan peran radio dan televisi secara masif dalam proses pendidikan formal dan non-formal pada lembaga pendidikan tatap muka dan jarak jauh. Definisi formal teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa educational technology is the design and use of methods which control the learning process. ELI 1963. Teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Selanjutnya sesi 2, teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Pada sesi ini akan membahas teori pendidikan jarak jauh, khususnya dalam konsep dasar dan ciri pokoknya. Bagaimana teori pendidikan jarak jauh diterapkan dan mengapa diperlukan PJJ. Selain itu, akan dibahas faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan pelaksanaan PJJ. Menurut Holmberg 1995, teori adalah suatu urutan sistematik dari gagasan-gagasan tentang fenomena bidang kajian kita dan memayungi struktur logis dari perkiraan yang masuk akal sehingga dapat menciptakan secara intersubjektif hipotesis yang dapat diuji. Teori diperlukan karena para praktisi harus mengambil keputusan secara tepat, efektif, dan efisien. Dalam pengambilan keputusan awal untuk memulai PJJ, perencanaan program yang akan ditawarkan, pemilihan metode dan media, pembiayaan yang lebih efisien, dan jenis layanan peserta didik harus dibuat dengan cermat. Pada tahun 1980-an, dirasakan perlunya suatu sistem pendidikan alternatif dengan sistem belajar yang terpadu dan fleksibel, yang mampu menjangkau kelompok tak mampu di pedesaan, wanita, dan kelompok kurang beruntung lainnya. Keadilan dalam kesempatan memperoleh pendidikan adalah pokok pembahasan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Pemecahan masalah itu adalah perlunya diselenggarakan PJJ. Selanjutnya sesi 3, berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan. Konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, and blended learning, and mobile learning. Online learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut TIK. Peserta didik mencari sumber materi pada buku referensi jurnal, Google, Bing, Yahoo, ASK, DocDoc, Yandex. Proses belajar dan pencarian informasi melalui online jarak jauh lebih cepat daripada cara-cara pertemuan tatap muka seperti zaman dulu. E-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik, media internet, intranet, standalone, komputer, tetapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio radio, televisi, video tape, teleconferencing, satellite transmission. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet, intranet, dan standalone komputer. Cyber learning adalah proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, dan www.cyberlearning dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video conference, teknologi televisi kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet. Suatu institusi yang beroperasi dengan cyberlearning dapat disebut cyberlearning institution atau cyberlearning organization. Selanjutnya sesi keempat, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap. Analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran khusus. Pengembangan alat
penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan dan bahan pembelajaran, serta mengevaluasi dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran dan bahan pembelajaran yang digunakan. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang terkait dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Selanjutnya, sesi 5, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Revolusi Industri 4.0 mengembangkan sistem peluncuran pendidikan termasuk dalam PJJ, khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat kognitif. Sedangkan pencapaian tujuan yang bersifat afektif dan keterampilan kerja masih memerlukan kehadiran pengajar dan pendidik secara tatap muka. Teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik untuk digunakan dalam melayani sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Dalam konteks PJJ, kualitas pendidikan sangat banyak ditentukan oleh kualitas bahan pembelajaran sebagai hasil dari proses desain dan pengembangan secara sistematik dan sistemik. Program PJJ yang dikelola mempunyai tugas untuk menjangkau peserta didik yang tersebar secara luas di berbagai daerah, dari perkotaan sampai pada pedesaan. Misi PJJ ini harus dicapai melalui berbagai cara dan dengan memanfaatkan berbagai media serta strategi peluncuran yang dapat menjangkau peserta didik. Sistem PJJ masih dipandang sebagai tandingan atau alternatif terhadap sistem pendidikan tatap muka biasa. Mereka belum memandang PJJ itu sebagai pelengkap sistem pendidikan yang ada dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis. Mereka belum pula memandang PJJ sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan masalah tertentu yang dihadapi, karena cara yang lain, yaitu pendidikan tatap muka biasa, tidak mampu memecahkannya. Selanjutnya, sesi 6, bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. 2. Panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Menyadari kekurangan proses pengembangan bahan pembelajaran UT sejak 1983 sampai 2015, maka sejak tahun 2016 bahan pembelajaran UT ditata ulang secara mendasar untuk menghasilkan produk baru yang disebut bahan pembelajaran generasi baru BP GERU. Penataan ulang bahan pembelajaran UT tersebut dilakukan melalui penelitian dan pengembangan research and development, sehingga hasilnya dikategorikan sebagai hasil karya ilmiah. Dilihat dari jenisnya, alat penelitian hasil belajar dapat berbentuk tes objektif, tes karangan esai, checklist sebagai alat observasi penilaian kinerja, dan skala sikap perilaku untuk penilaian kawasan afektif peserta didik. Yang terakhir yaitu sesi 7, manajemen pembelajaran PJJ. Berbagai komponen dalam sistem pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan menjadi 3 subsistem. Pertama, subsistem dasar, kedua, subsistem utama, dan ketiga, subsistem jaminan kualitas. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap reproduksi, dan tahap distribusi. Khusus tahap reproduksi dan tahap distribusi, bahan pembelajaran melibatkan 4 kegiatan, yaitu reproduksi, penyimpanan sementara, pengepakan, dan pengiriman. 3 kegiatan yang disebut belakangan, yaitu penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman merupakan satu kesatuan tahap distribusi bahan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.